Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyani Ningsih dengan NIM F1G1220013. Di sini saya akan menjawab soal 3 tugas web semantik. Tugas 3 web semantik. Langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Nah, di sini soalnya jelaskan fungsi dan manfaat apa yang dapat diambil untuk beberapa perintah Spark seperti describe, ASK, dan konstruk dalam kasus seperti apa ketiganya digunakan. Nah, yang pertama ada perintah describe digunakan untuk mengambil informasi deskriptif tentang suatu sumber daya RDF tertentu, dan hasilnya bisa berupa gabungan berbagai properti yang terkait dengan entitas tersebut, meskipun format output tidak selalu konsisten karena tergantung pada implementasi endpoint Spark yang digunakan. Kemudian manfaatnya adalah memudahkan pengguna memahami struktur data dari suatu entitas tanpa harus mengetahui seluruh properti yang tersedia. Kemudian yang kedua ada perintah ask atau ASK menghasilkan jawaban dalam bentuk boolean true atau false untuk menunjukkan apakah suatu pola data tertentu terdapat dalam dataset. Ini digunakan untuk validasi atau pengecekan sederhana, misalnya untuk mengetahui apakah seseorang dosen memiliki homepage atau apakah ada orang dengan nama tertentu. Nah, nomor 3, perintah konstruk digunakan untuk membentuk struktur RDF baru berdasarkan pola yang didefinisikan dalam query. Ini sangat berguna ketika kita ingin menghasilkan data RDF yang dapat digunakan ulang seperti mengekspor subset data dengan format tertentu untuk membentuk tampilan data. Atau untuk membentuk tampilan data baru berdasarkan kondisi tertentu. Dan ketiganya saling melengkapi dalam proses eksplorasi, validasi, dan transformasi data berbasis RDF dalam sistem web semantik atau semantik web. Kemudian masuk pada soal nomor 2 yang dimana di sini berikan perintah insert untuk menambahkan suatu objek dosen baru, yaitu bicara sendiri dengan melengkapi data forward sebagai berikut. Pada kode RDF ini, Turtle merupakan representasi data tentang dua orang dosen menggunakan ontologi FOAF atau friend of a friend. Dua individu yang dideskripsikan adalah dosen Ningsih, nama saya sendiri, dan dosen Budi Susanto yang ada pada soal. Prefiks FOAF merujuk pada ontologi FOAF yang digunakan untuk mendeskripsikan informasi pribadi seseorang, sedangkan prefiks dosen digunakan sebagai namespace lokal untuk identitas dosen. Nah, di sini pada identitas dosen Ningsih didefinisikan sebuah FOAF person yang berarti individu ini adalah seorang manusia. Data tersebut dilengkapi dengan properti FOAD name yang berisi nama lengkap, kemudian FOAF title berisi gelar akademik, kemudian FOAF AG dengan tipe data integer berupa umur, dan kemudian FOAF homepage yang mengarah ke halaman web pribadi di http://ningsih-example.org. Selain itu, dosen Ningsih juga memiliki relasi sosial melalui properti FOAF know dosen Budi Susanto, yang menunjukkan bahwa ia mengenal individu dosen tersebut. Kemudian pada dosen Susanto
juga dideklarasikan sebagai fourth person dengan nama lengkap Budi Susanto dan gelar akademik DR. Tidak ada informasi tambahan seperti umur atau homepage pada individu ini. Kemudian, hubungan antara kedua entitas ini menggambarkan bahwa dosen Ningsi mengenal dosen Budi Susanto yang sesuai dengan konsep jaringan FOAF pada ontologi FOAF atau FOAF. Lanjut pada soal nomor 3 yang dimana di sini soalnya tuliskan prefiks yang lebih lengkap berdasarkan definisi turtle tersebut. Nah, yang dimana pada baris kode di sini, kode di atas digunakan untuk mendefinisikan singkatan atau aliansi URI atau Uniform Resource Identifier yang digunakan dalam data RDF atau query Spark. Setiap prefiks mewakili sebuah namespace tertentu agar penulis properti RDF menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Masuk pada baris pertama, di sini digunakan sebagai namespace untuk contoh entitas seperti orang, grup, atau objek lain yang bersifat aktif atau latihan. Kemudian pada baris kedua, merujuk pada fungsi ontologi, yaitu ontologi khusus untuk menggambarkan dunia musik, misalnya grup musik, artis, lagu, dan performa. Kemudian pada baris ketiga, adalah friend of friend ontologi yang digunakan untuk menggambarkan informasi pribadi seseorang seperti nama, nama panggilan, hubungan sosial, dan homepage. Kemudian, pada baris keempat, ini berasal dari doubling core ontologi yang bisa digunakan untuk metadata dokumen seperti judul, pencipta, atau tanggal. Kemudian pada baris kelima, digunakan untuk menentukan tipe data literal seperti XSD string untuk teks dan XSD integer untuk bilangan bulat dan XSD date untuk tanggal. Dengan adanya deklarasi prefiks ini kita tidak perlu menulis URL lengkap setiap kali menggunakan elemen dari ontologi. Kita cukup menggunakan singkatannya seperti void name atau MO Music Group atau membuat penulisan RDF lebih efisien dan mudah dipahami. Kemudian pada bagian B di sini tuliskan query Spark untuk mendapatkan semua void person baik yang punya maupun tidak punya VOV name atau VOV nickname. Spark ini digunakan untuk mengambil semua data atau entitas yang bertipe void person, yaitu orang-orang yang didefinisikan dalam dataset RDF pada bagian awal, dideklarasikan dua prefiks void untuk ontologi VOV friend of a friend dan X sebagai namespace lokal atau contoh entitas. Dalam blockware baris pertama person void person berarti kita mencari semua entitas. Person yang bertipe void person, dua baris selanjutnya digunakan untuk kata kunci opsional yang artinya jika ada data tersedia maka akan diambil. Kemudian, tetapi jika tidak tersedia, entitas tersebut tetap akan muncul dalam hasil. Di sini, optional person, what name, akan kembali ke nama panggilan. Mohon maaf, saya keliru. Di sini pada optional person for name akan mengambil nama, WAV, name jika ada, kemudian pada baris kedua optional person for nickname, di sini akan mengambil nama panggilan jika tersedia. Dengan begitu,
Hasil query akan menampilkan semua orang vote person lengkap dengan nama dan panggilan mereka jika data ada, dan tetapi menyertakan mereka meskipun salah satu atau keduanya tidak tersedia. Ini berguna saat kita ingin melihat semua orang dalam dataset beserta informasi profesional yang tersedia. Nah, kemudian pada bagian C, di sini tuliskan query Spark untuk mendapatkan objek vote person yang punya nickname bahasa JP. Yang dimana di sini query ini digunakan untuk mengambil semua entitas person yang bertipe vote person yang memiliki vote nickname panggilan dengan syarat bahwa nickname tersebut menggunakan tag bahasa Jepang atau JP di bagian awal. Dan didefinisikan prefix vote yang menunjukkan pada ontologi vote dan EX sebagai namespace untuk data. Contohnya pada bagian where di sini, baris pertama menyaring sebuah entitas yang merupakan vote person dan memiliki properti vote, nickname, kemudian baris filter, kemudian baris filter lang, nickname sama dengan JP, digunakan untuk memfilter hanya literal dan tag bahasa Jepang yaitu RDF yang tertulis seperti JP. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.